Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, silahkan saudara lihat video berikut. Dan jikalau saudara merasa bahwa video ini mewakili isi hati daripada saudara-saudara kita Kristen yang gerejanya diintimidasi, yang juga dituduh sebagai penista agama, saudara dalam Tuhan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang melalui media sosial saudara, melalui Facebook, WhatsApp yang ada di HP saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita langsung saja melihat videonya. Kenyataan kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad sekarang? Ya, memang banyak yang murtad. Kemana ke arah kemurtadannya? Banyak neko-neko, pindah-pindah. Kalau orang Islam memang dinyatakan banyak yang keluar dari agamanya, lalu apa alasannya? Banyak juga orang-orang Islam yang menyalahkan pihak lain. Oh, karena ini misi kristenisasi, oh karena ini dikasih mie, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Ya, alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Ini di tempat ini ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan. Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Mari kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasi kan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau yatim sendiri seperti ini, contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian dia, saya yakin juga penjara hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Takbir! Takbir! Jadi jangan karena seseorang memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di bumi Lampung, justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Sekarang standar ganda orang-orang Islam gara-gara arogansi mayoritas itu merebak, maka justru malah banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan sendiri agamanya karena mereka malu, sebagian ya, tidak semuanya, malu dengan perilaku sebagian orang-orang Islam, dan mereka ya agama mah gini lah, banyak di antara mereka yang akhirnya tergoncang imannya. Betul kan seperti itu? Yang kedua, banyak orang-orang Islam sekarang yang mudah marah. Saya yakin mereka minoritas, tetapi mereka itu gampang sekali masuk TV, masuk media. Banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya, ngapain juga seperti itu? Justru dengan seperti itu banyak orang-orang Islam yang malah meragukan agamanya, dan banyak orang-orang yang sedang ragu dan pengen masuk Islam
malah tertolak masuk Islamnya gara-gara lihat kasus-kasus seperti itu. Bersumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika... Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Marahnya gampang sekali. Kemarin kasus Adan misalkan, azan. Kemarin kasus katanya ada orang-orang agama lain yang merasa terganggu dengan azan yang terlalu banyak di mana-mana itu, dan akhirnya muncullah wacana di pemerintah, di media-media bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi, ada ustadz yang bilang kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Baik, saudara dalam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dipesankan oleh seorang bapak di video tadi. Beliau menjelaskan kenapa saudara kita yang dari Muslim banyak berpindah keyakinan, ya, karena menurut beliau ya mereka merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang intoleran di negeri ini. Dan mereka melihat bahwa kok seperti ini ya orang-orang yang seagama dengan saya, sampai mereka mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah yang dipesankan oleh seorang bapak di video tadi, dan semoga pesan beliau memberkati kita dan menyadarkan orang-orang yang intoleran, yang suka mengganggu agama orang lain, yang tidak senang dengan keberadaan agama orang lain dan sebagainya. Nah, saudara dalam Tuhan, memang beberapa tahun belakangan ini ya Kristen di beberapa tempat di Indonesia itu, di beberapa daerah Indonesia ini sering mengalami intimidasi, saudara dalam Tuhan. Ya, mulai dari penolakan gereja, penolakan pembangunan gereja, ya, ada orang-orang yang membubarkan ibadah gereja, ya, bahkan orang-orang Kristen yang membicarakan tentang agama lain dianggap penistaan. Sementara ada beberapa orang ustadz atau ustazah misalnya yang membicarakan kekristenan, membicarakan tentang Yesus, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, tapi biasa-biasa saja, tidak dianggap sebagai penistaan agama. Nah, saudara Tuhan, ini sudah nyata. Bahkan orang yang dianggap sebagai penista agama, ya khususnya orang Kristen, ya pernah ditahan dan hukumannya cukup lama, saudara Tuhan. Sementara orang-orang yang membicarakan Kristen, yang menghina Kristen dan lain sebagainya, ya kadang-kadang dianggap biasa saja, ya bahkan jikalau mereka ditahan ya ada demo dan akhirnya mereka dibebaskan. Dan saudara dalam Tuhan, inilah yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Tapi dalam hal ini ya kita tidak bisa berkecil hati, dan kita tidak boleh berkecil hati sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh melakukan hal yang gegabah, yang tidak terpuji, tidak dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena itu bukan ajaran Kristen. Ya, kita harus tetap pada ajaran Kristen yang murni, di mana Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi. Bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, Yesus berkata, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jikalau hari-hari ini kita sering mengalami atau mendengarkan Kristen mengalami berbagai intimidasi, saudara dalam Tuhan, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kekristenan, menyatakan pembelaannya, dan juga menyadarkan orang-orang yang intoleran supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik, tidak benar. Dan juga kita berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan, saudara Tuhan, melalui berkat Tuhan yang melimpah bagi mereka. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini terhadap gereja dan Kristen tidak baik dan tidak terpuji. Nah, saudara dalam Tuhan, itu hal yang pertama. Dan kedua, ya kita harus panjang sabar, saudara dalam Tuhan, karena bagaimanapun
kita sebagai orang Kristen diwajibkan untuk tetap sabar. Dan seperti yang saya bilang di awal, bahwa wajib bagi kita untuk mengasihi saudara dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Jikalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jikalau bajumu diambil atau diminta, kasihlah jubahmu. Dan saudara dalam Tuhan, inilah bentuk kasih yang harus kita aplikasikan bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang tidak senang dengan Kristen, yang tidak senang dengan keberadaan gereja, dan yang selalu melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap gereja, ya. Sehingga apa, saudara dalam Tuhan, di saat-saat seperti ini pun kita bisa menjadi berkat, dan kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada dunia, bahwa Kristus membawa damai, Kristus mengajarkan damai, dan sebagai umat Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita meneladani Kristus. Kita hidup dalam Kristus dengan apa? Dengan mengikuti ajaran Kristus dan hidup di dalam ajaran kasih. Saudara dalam Tuhan, ini hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi, jikalau hari-hari ini mungkin gereja kita mengalami intimidasi, gereja kita mengalami masalah, gereja kita mengalami berbagai hal, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan marah, bahkan jangan melakukan hal yang tidak terpuji. Jangan, saudara dalam Tuhan. Tetapi baiklah kita tetap di dalam kasih, mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan percaya bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan sendiri pasti menyatakan pembelaan bagi kekristenan itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi semoga video tadi ya mewakili isi hati kita dan membuat kita semakin semangat dalam Tuhan. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini, karena video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.